wabarakatuh. Alhamdulillah yang jalla sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imana ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, para wali santri Darul Hufaz yang sama-sama mengharap ridha Allah. Di kesempatan hari ini Allah izinkan untuk bertemu, bertatap muka, walaupun ujian masih melanda di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan bermajelisnya, dengan duduknya kita untuk tadi mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dan juga nanti dalam rangka zikrullah kepada Allah SWT, semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para umatnya yang tetap konsisten kepada Quran dan Sunnah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pertemuan pertama ya wali santri, atau udah yang kesekian kali? Insyaallah ya. Ini mudah-mudahan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, karena kalau kita menginginkan anak yang soleh itu, maka urutan awalnya adalah dengan berupaya mensolehkan orang tuanya dulu. Nah, kenapa nanti ada kajian wali santri gitu ya. Ini upaya kita untuk supaya anak kita nanti lahir menjadi generasi yang soleh-soleha. Ya, kenapa? Ya, karena doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina. Jadi pasangan dulu. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika pasangannya, memohon pasangannya sudah sama-sama ke arah kebaikan, suami istrinya ke arah kebaikan, maka Allah akan karuniakan wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, jadi anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita. Bu, kira-kira enak nggak Bu? Ya, hari ini anak-anak tuh kita evaluasi, bukan? Karena doanya tadi ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kira-kira anak-anak kita jadi penyejuk pandangan mata atau tidak? Kalau dilihat penyejuk pandangan mata apa maknanya? Kalau dilihat menyenangkan, disuruh taat, apalagi enak aja ya. Atau anak-anak kita lebih banyak membuat hati kita kesal. Yang mana Bu? Kadang-kadang atau sering loh. Ya, kalau ibu-ibu tiap hari marah kepada anak-anak gitu ya, evaluasi. Karena doa kita kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika sudah muncul kesolehan orang tuanya, maka akan Allah hadirkan wa dzurriyyatina qurrata a'yun, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan matanya. Ya kalau kesel memang manusiawi Bu, fitrah, saya juga sama gitu, ke anak-anak dan sebagainya. Tetapi lebih banyak ketika anak kita itu lebih banyak menyejukkan pandangan mata ya. Ayah bundanya sudah lelah gitu ya. Ternyata ada nih anak-anak itu yang ketika melihat anak-anak itu hilang lelahnya. Nah, hadirnya kita di tempat ini ya, semoga Allah karuniakan tadi anak-anak yang kelak menjadi penyejuk pandangan mata kita. Itu belum bicara tentang ilmu ya, belum bicara tentang ilmu, karena ilmu nanti belakangan ya.
belum bicara tentang bagaimana Qur'annya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, belum ilmu. Itu tentang ketika anak-anak kita dipandang oleh orang tuanya atau dipandang oleh orang lain, itu menyejukkan pandangan matanya, menyejukkan pandangan mata. Nah, apalagi nanti plus hafal Quran, plus lain sebagainya, luar biasa. Karena boleh jadi Bu, nanti jangan dibalik Bu. Ini urutan awalnya menyejukkan pandangan mata, jangan dibalik. Kadang-kadang kita itu ingin anak-anak kita itu ilmunya banyak, ya, soleh, gitu ya, hafalan Quran banyak, tetapi lupa urutan yang pertama tadi, menyejukkan pandangan mata kita. Maka nanti boleh jadi proses anak kita mungkin belajar Quran, murojaah, menghafal Quran dan sebagainya, tapi membuat orang tuanya kesel. Kan ini urutan awalnya, nanti saya bicara urutan awal. Jadi boleh jadi prosesnya baik, menghafal Quran, murojaah, membaca Quran, tapi dalam proses itu banyak Bu, karena ini apalagi pandemi Bu, dalam proses belajar mengajar anak-anak, orang tua mengajarkan anak-anaknya belajar di rumah, banyak orang tua itu yang naik tekanan darahnya Bu, betul. Tensinya naik gitu, aduh. Ya, iya mah daring, iya mah darting. Daring mah daring jadi darah tinggi. Kenapa? Karena tadi urutannya tidak dikembalikan kepada urutan awalnya. Hanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa, doanya itu sudah urutan. Rabbana hablana min azwajina. Ketika membersamai anak-anak itu, maka orang tua itu perlu solehnya sama-sama dulu, suaminya soleh, istrinya soleh. Nanti resikonya ketika hari ini misalnya yang fenomena kajian itu, pengajian apa ya, kalau kajian mungkin pengajian itu ramai ibu-ibu, ramai bapak Bu, ibu-ibu, semua masjid sama ya, di hampir semua pengajian yang semangat itu, yang ramai itu ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak ya. Selalu di Darul Humas mah enggak Bu ya, banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak ini ya, karena nanti kalau dalam surat An-Nisa ayat 34 itu urutannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita ya Bu. Ini kalau ini ibu dapat ilmu, saya tadi Ustadz Lutfi tadi atau yang lainnya menyampaikan ilmunya, ibu-ibu kira-kira ketika menyampaikan ilmu ini kepada suaminya lebih mudah, lebih sulit? Lebih sulit. Kenapa Bu? Nggak mau dengar. Kenapa nggak mau dengar? Ya, karena urutannya tadi ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Maka nanti ketika arusnya terbalik Bu, ya, kalau yang enak mah Bu, ilmu itu kalau seperti aliran air, ngalir dari atas ke bawah katanya. Karena dulu itu para sahabat itu yang belajar bersama Nabi itu laki-laki. Kapan perempuan belajarnya? Ketika para suami ini sudah mendapat pendidikan dari Nabi, ketika pulang ke rumah suaminya mengajarkan ke para istri dan anaknya ya, para istri Bu, karena sahabat itu ada yang istrinya satu, ada yang dua, ada yang lain sebagainya. Nah kalau kebalik Bu, hari ini namanya ibu-ibu yang banyak ngaji, bapak-bapaknya sedikit ngajinya. Nah dibalik Bu, ibu-ibu menyampaikan kebaikan ini kepada suaminya, apa yang terjadi? Sulit. Tidak jarang malah menjadi rame Bu ya, rame. Oh hai si mama, oh coba nyanyi hawanan wae. Padahal mah luar biasa. Kalaupun suaminya duluan ngaji ke istrinya juga itu sulit juga Bu, tetapi tidak sesulit ketika dari para ibu itu menyampaikan ke ayahnya, ke para suami. Nah, maka selalu kalau Bu Nuri di Kutab itu ketika ngaji, kemarin ada kajian wali santrinya ayah dan bundanya.
Nah, suami dan istrinya hadir, wajib hadir dua-dua, kecuali darurat, ada yang sakit dan sebagainya boleh izin. Alhamdulillah dua-duanya hadir. Kenapa kayak tadi urutan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi pasangan dulu, baru nanti Allah karuniakan anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan matanya. Selalu nanti jangan dibayangkan proses anak menghafal Quran itu, wah anak sudah belajar Quran terus jadi penghafal Quran, itu tidak butuh perjuangan. Jadi bayangkan insya Allah udah ada gurunya, udah ada lembaganya Darul Hufaz, udah ada orang tua mah udahlah mempercayakan. Justru nanti orang tua itu akan perjuangannya akan lebih berat. Karena kalau di sini berapa lama Pak Andre? Anak-anak di sini setiap hari atau sepekan sekali? Setiap hari gitu ya. Berapa jam? 1 jam. 1 jam setengah. Banyakan waktu anak-anak bersama orang tuanya atau banyakan waktu anak-anak di sini? Maka luar biasa Bu, ini sebetulnya perjuangan orang tua itu nanti juga akan diuji ketika proses mensolehkan generasi ini. Maka perlu kenapa orang tua ini ngumpul ya, perlu kadang-kadang nanti mah ngumpul ngaliwat sok atau saling bertukar curhat, gimana Bu anaknya hafalannya sudah lebih banyak ya, gimana caranya, saya mah sulitnya, gimana caranya dan sebagainya. Nah itu karena kita kadang-kadang butuh penguatan tadi. Nah kenapa di pengelola ini Darul Hufaz ada kajian wali santri, nanti bukan hanya kita kajian bertemu saja, boleh jadi nanti ibu-ibu akan saling bertukar sharing. Oh iya Bu kenapa gini, oh ya ternyata lelah nanti. Karena kalau tidak bersama-sama ya, proses mendidik anak ini itu lelahnya akan terasa lebih berat. Sendirian ibu mendidik anak susah ya. Kenapa kita perlu berkumpul ini? Sama-sama yang sedang mendidik anak ini perlu berkumpul, karena itu nanti menjadi energi yang luar biasa untuk bekal kita menjalani perjuangan melelahkan mendidik anak-anak. Ya, saya bilang melelahkan nanti karena melelahkan nggak Bu mendidik anak Bu? Tidak Bu? Insya Allah tidak. Alhamdulillah anaknya soleh ya, alhamdulillah. Insya Allah tidak ya. Ya kadang-kadang, walaupun kadang-kadang kalau ibu itu naik suara itu berapa oktav ya. Nah ngaji ya, dari mulai yang pelan sampai yang keras itu ya. Nah karena kita perlu bersama-sama. Kenapa? Karena nanti prosesnya, perjuangannya tidak mudah dan jalannya panjang. Kita perlu saling menguatkan. Yang kedua tadi, karena kebersamaan anak itu nanti lebih banyak bersama orang tuanya, secara fitrah juga akan lebih dekat kepada orang tuanya, apalagi di usia-usia sebelum balik gitu ya, itu lebih dekatnya kepada orang tuanya. Maka orang tua perlu mengoptimalkan masa-masa ketika anaknya berada di pengasuhan orang tuanya. Nah, nanti kalau ada doa Bu ya, doa itu ada Allahumma ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi orang tua itu anak itu mendoakan orang tua Bu, ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya, ampunlah dosa kedua orang tua saya dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi waktu kecilku. Ini kalau terjemahan bebasnya yang sering di TPA. Kenapa? Nanti yang mendapat porsi bagian doa itu adalah orang tua yang ketika anak itu usia memang posisinya lebih dekat ke orang tua, itu membersamai anak-anak. Ini anak-anak luar biasa Bu, sebesar ini Bapak Ibu sekalian,
itu kecenderungannya walaupun kadang mengesalkan dan sebagainya, pasti ada apa-apa ke orang tua, betul? Nangis ke orang tua, minta jajan ke orang tua, ada kesulitan ke orang tua. Nanti ada fasenya anak itu berubah. Ya, kalau nanti sudah balik, sudah SMP, apalagi sudah SMA, apalagi nanti sudah lulus SMA, apalagi sudah menikah, itu intensitas kebersamaan bersama orang tuanya akan lebih sedikit. Ya, saya sering pesan ke para orang tua, termasuk saya juga orang tua, anaknya masih kecil. Nah, saya paling besar usia 8 tahun. Walaupun lelahnya luar biasa, ya anak sebesar ini harus mengawal, lelahnya luar biasa, tapi kita yakini lelah ini ada ujungnya. Ya, nanti ada ujungnya. Nanti ketika anak kita sudah besar itu, ya sudah mandiri, maka jangan sampai melewatkan. Yang sering pesan ke orang tua itu, jangan sampai melewatkan ketika anak ini butuh orang tuanya, orang tua harus hadir bersama anak-anaknya. Jangan dibalik, Bu. Ya. Ini fenomena hari ini, orang tua itu hari ini sibuk kerja, Bu, betul, Bu? Ya, usia produktif sibuk kerja, anaknya kecil-kecil sibuk kerja, kadang ditinggalin, kadang tidak, jarang ayah atau ibu, kadang ada yang dua-duanya kerja, sibuk gitu ya. Kadang anak ditinggalkan. Nah, nanti terasanya kapan? Ketika sudah tua. Sudah tua makan banyak waktu di rumah dan sebagainya, kebalik saudara. Ya. Maka nanti sesibuk apapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, maka perlu waktu untuk bersama anak-anak. Saya juga ini sebenarnya perlu belajar. Maka nanti kalau ada kisah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini khalifah itu di atasnya presiden, Bu ya. Kesibukannya luar biasa. Tapi Umar bin Abdul Aziz menyempatkan minimal sepekan sekali bertemu dengan anak-anaknya. Anak-anaknya 14. Jadi Umar bin Abdul Aziz istrinya ada 4, anak-anaknya ada 14. Setiap Jumat atau Kamis malam Jumat, Umar bin Abdul Aziz kumpul ke semua anak-anaknya, ngaji dengan anak-anaknya. Padahal jabatannya luar biasa. Nah, maka ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, nanti jangan sampai ketika nanti, kadang-kadang kan kita terasa, Bu, orang tua yang sudah sepuh gitu ya, sudah usia pensiun gitu ya, anaknya sudah pada kemana, terasa kapan anak-anak hadir, karena memang sudah kesibukan masing-masing, tanggung jawab sudah beda dan sebagainya. Tapi kalau urutannya benar, ketika kecil bersama orang tua, dibersamai terus sampai besar, nanti Allah akan juga beri karuniakan anak-anaknya yang akan peduli kepada orang tuanya. Makanya doanya tadi, Rabbana rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi orang tua yang mendapat bagian doa itu orang tua yang ketika usia kecilnya hadir bersama anak-anaknya, menemani anak-anaknya. Selalu anak-anak kita akan besar nanti, akan besar, sudah SMP aja, sudah balik saja, sudah beda, Bu, sikapnya, kedekatan kepada orang tua akan beda. Maka hari ini kalau sengeselin apapun anak kita, sebagaimanapun anak kita, hari ini waktu yang berharga untuk membersamai anak-anak. Kalau bisa, Bu, diajar alif bata oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh ayahnya. Kenapa? Karena nanti modal itu, apalagi anak-anak menghafal Quran, Bu, bayangkan, Bu, kalau ibu mengajarkan satu huruf saja dipakai oleh anak kita. Kalau menghafal Quran tidak mungkin sekali bacanya, Bu, 2 kali, 3 kali, 10 kali satu ayat diulang-ulang, dibaca terus. Ya, maka orang tua akan mendapat bagian kebaikan dari mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Bapak ibu ngajarin anak-anak
Makanya ketika ibundanya Sufyan Ats-Tsauri misalnya mengajarkan ketika mau berangkat, ibunya dicegat dulu anaknya, nak mau kemana? Mau berangkat. Jadi pesankan oleh ibunya, kalau nanti engkau belajar, berhentilah sejenak, muhasabah dulu, apakah ilmu yang engkau dapatkan makin mendekatkan kepada Allah atau justru sebaliknya. Kalau ilmu yang engkau dapatkan membuat engkau jauh dari Allah, maka berhentilah dari ilmu itu. Pernah Bu, ibu-ibu pesan ke anaknya, nak, ini handphone nak, kalau handphone ini membuat dekat kepada Allah, teruskan. Kalau handphone ini membuat jauh dari Allah, tinggalkan. Pernah Bu? Nah, tanya, nanti anak mau berangkat ke sini Bu, Darul Hufaz. Nah, silakan kau belajar di sana. Ya, semoga ilmu, doakan semoga ilmunya yang kau dapatkan membuat engkau dekat kepada Allah. Doakan tiap bayangkan tiap hari mendoakan itu, gitu. Insya Allah yang sederhana itu akan membuat perubahan besar pada anak-anak kita. Jadi jangan hanya, nak sob berangkat nak, ini uang jajannya ada, berangkat. Doakan dulu, usap kepalanya, doakan terus itu. Karena ini rumus, salah satu rumus mendidik. Kalau kita lihat bagaimana keluarga Imran mendidik anak-anaknya, Quran surat Ali Imran ayat 35, kayaknya Ustaz Lutfi bisa dibantu dibacakan Ustaz. Quran surat Ali Imran ayat 35 Ustaz. Nah, Ustaz boleh. Tiga 35-36 Ustaz lah, dua ayat Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Boleh artinya Ustaz? Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarku itu dariku. Sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Sadaqallahu Ustaz Lutfi. Ini inspirasi pendidikan mulai surat Al-Imran ayat 35, nanti panjang bisa sampai 38 sampai 40.
ada kisah tentang Nabi Zakaria. Ini kebersamaan orang tua itu dimulai dari mana? Dari kapan? Dari ketika anak di dalam janin. Bagaimana Hana ini istrinya Imran ini sampai bernazar kepada Allah. Apa nazarnya? Supaya anak yang di dalam kandungannya ini menjadi anak yang soleh. Ya, nazar. Maka pendidikan itu kalau ada sampai pendidikan sebelum lahir. Nanti kalau ditarik lagi pendidikan ketika memilih pasangan hidup yang penting mana sudahlah pasangan sudah nggak bisa dikembalikan lagi, banyak diretur lagi pasangan, itu pasangan lah, ya sudah pasangan. Ya, ibu-ibu itu ketika anak sedang dalam kandungan itu sampai ya Allah ya, sampai menazarkan Hana ini menazarkan anak yang dalam kandungannya supaya anak itu termasuk kepada anak-anak yang taat kepada Allah SWT. Kandungan nanti ayat 36-nya lahir tentang kelahirannya. Jadi ini proses, kalau ada materi parenting itu HMM, hamil, melahirkan, menyusui. Ya, ini step awalnya, dari mulai hamil sampai usia 2 tahun masa menyapih tadi, itu luar biasa. Maryam itu dididik oleh ibunya ya, kebersamaan itu dari sejak dalam kandungannya. Kalau sudah lahir mah sudah Bu ya, sudah lahir tadi didoakan tadi, ya Allah termasuk jadi hamba-hamba yang soleh. Anak-anak mana Bu kita mendoakan anak mau pergi berangkat sekolah, nah semoga menjadi anak yang soleh, jadi ahli Quran ya. Jadi dari bayi Bu, udah dari kandungan, baik ayahnya maupun ibunya doakan gitu ya. Jangan bosan mendoakan itu, karena nanti dan ketika lahir Hana ini juga berkata sampai nanti di ujung ayatnya ya, wa inni uizuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Ketika anak lahir itu maka orang tuanya berdoa, ya Allah semoga aku mohon perlindunganmu dari godaan setan yang terkutuk. Pernah Bu kita sering mendoakan itu anak-anak kita, bukan hanya mendoakan anak soleh, semoga anak-anak kami, anak-anak saya, Engkau ya Allah lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Hari ini godaannya luar biasa, lebih ujiannya luar biasa. Anak-anak kita itu ujian lingkungannya, ujian temannya, ujian medianya, gadgetnya dan sebagainya ya. Dan anak kita mungkin nggak setiap saat kita awasi ya, mungkin setiap saat kita bersamai. Maka kalau kita tidak menyangkutkan, memohon perlindungan kepada Allah SWT, kepada anak-anak kita ya, siapa kita ya, orang tua dengan ilmu, dengan amal yang sederhana, yang segini-gininya gitu ya, kalau kita tidak mohon kepada Allah perlindungan kepada tentang anak-anak kita, maka boleh jadi perlindungannya lemah sekali kalau hanya masalah kita. Anak berangkat sekolah gitu ya, ya Allah mohon perlindungan kepada anak, terus didoakan. Anak sedang belajar Quran, karena nanti yang belajar Quran pun ujiannya lebih besar daripada yang tidak belajar Quran. Nah, ayat nanti di 37-nya, nah Allah berfirman, ini kan doa tadi Bu. Tadi mulai dari kandungan nazarnya ibundanya Maryam, ketika lahir juga, ketika lahir doanya ibunda Maryam dan memohon perlindungan kepada Allah. Maka ayat 37-nya Allah menerima doanya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Itu kunci pertama. Kalau kita merasa ilmu kita sedikit, kalau kita merasa apa yang kita lakukan ini upayanya sedikit, maka kuatkan doa kita kepada Allah SWT.
Jadi mengiringi anak kita dengan doa, apalagi doa ibu itu luar biasa. Ya. Bersama ibu, anak mau ujian, ada saya cerita dari teman itu dulu, ayahnya Ustaz, itu ayah saya itu memang sederhana, nggak pernah ngajarin saya kadang-kadang. Tapi kalau saya bilang, saya lapor, ya Pak, saya mau ujian Pak. Ya. Itu ayah saya malamnya dia pasti mulai dia doakan lama doanya. Saya pernah terbangun itu malam dia mulai doakan lama, mohon ujiannya itu dimudahkan dan sebagainya. Mungkin ilmu kita tidak seperti ustaz, tidak seperti ustazah. Saya juga sama bu, ilmunya nggak banyak. Ya. Kalau kita tidak membersami anak kita dengan doa kita, mau dengan apa? Maka doa, anak sedang nih nanti mau proses menjadi penghafal Quran, misalnya di Darul Hufaz ini, doa ibu bangun malam atau setiap pada sholat doain, selipan doa untuk anak-anak kita. Ya Allah, semoga anakku kelak engkau lindungi dari godaan setan yang terkutuk, engkau jadikan anak yang soleh dan solihan, engkau jadikan menjadi salah satu penjaga Quran yang engkau pilih. Misalnya doakan itu. Dan nanti bukan hanya itu, Allah pilihkan ya, wa ambataha nabatan hasana, dan Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi kalau kita mengandalkan hanya kita, hanya guru kita, itu belum terlalu kuat. Maka yang nanti membesarkannya, mendidiknya itu bukan hanya kita nanti, tapi Allah yang mendidik. Nah, tadi ibu pertama bu menyerahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nanti kalau kita sudah berdoa kepada Allah, Allah yang ikut membantu mendidik anak-anak kita. Jadi kalau ibu-ibu, aduh saya nggak bisa didik Ustaz, ya tengah didik mah doa kepada Allah. Ustaz, ilmu saya sedikit, ya, Quran nggak bisa, hafalannya eta hungkul ayatna, kumaha tuh Ustaz, doain anak-anak kita. Ustaz, saya teh mau ngajakin anak teh sok tidak sabaran, jadi maksudnya nggak sabaran Ustaz, yang ngambek we budak teh sini. Ya udah doain dah, nak ibu ngajarinya cuma bisa sedikit, nah udah sok kamu belajar sendiri, ibunya doain aja udah. Daripada ibu ngajarkan darah tinggi naik gitu, doa iringi dengan doa. Nanti Allah sudah menerima doa kita ya, terus dibesarkan dengan Allah dengan pertumbuhan yang baik. Nah, apa bu bonusnya? Nah, nanti Maryam itu ketika berdoa ada punya mihrab. Nah, ada bu yang ketiga, Maryam itu diserahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Jadi Hana ini yatim, Maryam ini yatim. Imran sudah meninggal. Imran ini nabi bukan bu? Bukan nabi, bukan rasul Imran itu, tapi Allah cantumkan dalam Quran. Sudah meninggal Imran itu. Jadi ini hiburan bagi para ibu yang single parent nanti, sendiri berdoa kepada Allah. Tidak hanya Allah terima doanya, tidak hanya Allah terima ditumbuhkan dengan peluang yang baik, tapi Allah berikan sosok. Ini kan harus lengkap bu, ada sosok ibu, ada sosok bapak, ada sosok laki-laki. Ya karena Maryam ini yatim, maka perlu sosok laki-laki. Allah hadirkan Nabi Zakaria. Ya, Allah Nabi Zakaria nanti yang mendidik Maryam. Tidak hanya sosok ibu, nanti ada sosok laki-lakinya. Ya, boleh jadi bu, kenapa Ustaz? Suami saya sibuk dan sebagainya, tidak hadir sosok laki-laki misalnya. Boleh jadi Allah akan pilihkan sosok laki-laki yang lain, bukan laki-laki lain dalam tanda negatif ya. Ya ada Ustaz Tutfi, kan nanti beda. Ada anak asuh itu, ada dulu anak asuh perempuan, ahwat, pernah dia sampai mogok makan 3 hari. Dulu kan saya kalau di lembaga itu sebutnya ayah, dia ini udah nggak makan ya 3 hari.
dibujuk nggak mau, sama ustadznya nggak mau, sama kepala asramanya nggak mau. Ya, udah panggil sini, panggil. Saya perhatikan, saya lihat datanya. Oh ya, udah. Satu Bu, saya analisis. Dia kurang sosok laki-laki. Saya panggil, duduk. Siapa namanya? Sudah nikah, baru beberapa bulan lalu nikah. Kenapa nggak mau makan? Nggak jawab dia. Saya nggak mau jawaban. Makan. Kalau hari ini nggak makan, ayah akan datang ke kamar kamu, suapin sama ayah. Makan. Iya ya. Nah, balik lagi. Saya cek ke kepala asrama. Gimana, udah makan? Alhamdulillah, udah mau makan. Dinaunkeun eta aja. Ya enggak, betul. Dia hanya butuh sosok ketegasan laki-laki yang tidak dia dapatkan dari ayahnya. Ayahnya saya lupa lagi apa sudah meninggal atau ayahnya harus pergi keluar kota dan sebagainya. Oh iya, ternyata nanti ada anak-anak itu yang harus seimbang. Ada sosok laki-lakinya, ada sosok ibunya, ada sosok ayah, ada sosok ibunya. Karena nanti kurang sosok itu berakibat kepada pendidikannya. Nah, ini juga hiburan juga Bu, kalau ibu, kalau ayahnya kadang sibuk dan sebagainya, nanti Allah akan pilihkan sosok yang akan mendidik anak-anak kita. Kalau jadi sosok ayahnya kurang, nanti Allah hadirkan. Ini ada ustadz misalnya, sosok ibunya kurang, Allah hadirkan nanti ada ustazah dan sebagainya yang menjadi sosok lengkap melengkapi pendidikannya. Dan apa Bu? Nah kan sudah tadi Bu, didoakan dari janin ketika lahir, dibersamai, didoakan, terus dididik, ada sosok laki-laki, ada sosok perempuannya. Tinggal kalau pohon itu Bu sudah nanem, ya sudah dijaga dan baik, sudah tumbuh, tinggal nunggu hasilnya. Apa hasilnya? Maryam itu di mihrab itu apa Bu? Allah turunkan makanan. Ketika Zakaria menengok Maryam itu, Maryam lagi ngapain? Bu, ada makanan dari mana? Makanannya dari Allah. Ini makanan itu yang tidak ada. Jadi kalau dalam sirahnya itu tidak ada. Jadi kalau hari ini misalnya tidak musim mangga, makanan ada mangga. Yang jualan pohon nggak ada, mangga nggak ada. Dari mana ini Maryam? Ini dari sisi Allah. Ya. Nah ini juga pelajaran untuk kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah mendidik, sudah menyerahkan kepada Allah itu, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka kepada anak kita. Ustaz, saya nggak ngajarin Quran kepada anak saya, tapi jadi ahli Quran. Ustaz, saya nggak bisa ini ilmu-ilmu ini, anak saya belajar dari mana? Itu rizki dari Allah. Makanya ketika doa belajar itu apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nanti juga ini PR Bu, ibu-ibu, ilmu kefahaman itu adalah rezeki dari Allah. Nah, ini mumpung saya bahas doanya. Rizki anak itu beda-beda Bu. Sebagaimana rizki kita Bu. Rizki ibu dengan ibu beda Bu ya. Beda. Sama ilmu pun sama. Rizki anak ibu dengan rizki anak yang lain beda. Nah hanya itu mah temennya usianya sama, belajarnya sama, cepet hafalannya misalnya. Anak saya belajarnya sama, saya sudah rajin saya di rumah Ustaz, tapi kenapa beda gitu ya, pencapaiannya. Kembali lagi Bu, rizki itu Allah yang berikan, nggak bisa. Sama ibu juga, oh sudah kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, wah banting tulang dan sebagainya, rizkinya beda. Sakit tuh rizki, sakit tuh. Nanti kenapa di kelas itu Bu, ustadznya sama, Ustadz Lutfi, muridnya ada 5, tapi rizkinya beda-beda ustadznya. Itu. Ini ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, rizkinya sudah segitu, biarin aja. Jangan ibu mau disamakan rizkinya. Samain ya, kenapa anak saya telat Ustaz? Ya sudah, kalau anak kita memang Allah rizkikan pemahaman segitu, syukuri saja. Insya Allah Allah akan rizkikan pemahaman yang lainnya. Al-Quran juga benar, jangan sampai ustadznya, Ustaz, nah anak saya telat, itu mas si Eta dengan tos
hafalannya sudah banyak, anak saya kenapa ini? Kembali bahwa tadi yang Allah berikan rizki kepada kita, kepada anak-anak kita itu adalah Allah yang mengatur, bukan kita, bukan gurunya. Allah yang mengatur. Maka syukuri rizki yang ada ke anak-anak kita. Nah, maka nanti kalau sudah diserahkan kepada Allah, tadi Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka, makanan yang tidak ada. Ini dari sisi Allah SWT. Nah, 2 ayat, 3 ayat lah tadi, Ali Imran dari Quran surat 3 Ali Imran ayat 35 sampai 37, nanti sampai ada 38 sampai 39. Silahkan ibu tadaburi, baca ulang, berulang-ulang ayat ini, berapa ayat ini, insya Allah itu inspirasi pendidikan untuk bersama anak-anak kita. Jangan nanti ibu ulang-ulang sambil muhasabah, sambil lihat, oh iya ini yang kurang dari saya, ini yang kurang dari anak saya, oh ya saya perlu kembalikan ini, saya perlu urut aja kita kembalikan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah itu saya sampaikan, mudah-mudahan semoga Allah berikan pemahaman, Allah karuniakan anak-anak yang soleh kepada anak-anak kita, jadikan anak soleh dan solihah, dan tidak hanya anak kita, tapi semoga kita sebagai orang tuanya Allah berikan hidayah juga untuk menuju perbaikan-perbaikan dan kelak menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Alhamdulillah itu barangkali yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mangga kalau ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak. Enggak, ibu ada pertanyaan? Kalau belum ada dari saya dulu, Ustaz. Oh ya, salah. Sambil yang menyusul, sambil disikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya izin bertanya, kapan kan sosok seorang ayah, ya di sini ada ayah juga, dan saya juga calon ayah. Amin, amin. Kapan sih sisi feminitas dan maskulinitas seorang ayah itu harus diberikan kepada sosok anak, ya, sehingga racikan yang tadi Ustaz sebut, sehingga komposisi pemberian tersebut itu bisa diterima oleh anak dengan tepat, dan ya anaknya jadi tidak dalam tanda kutip ada apa ya, kalau tidak normal tuh ya cacat lah gitu ya, cacat pendidikan gitu. Saya kurang tegas tadi kan disampaikan, jadi anaknya nanti gedenya kalau laki-laki jadi gak berani ngambil keputusan kayak gitu. Nah, jadi kapan dan seberapa besar komposisinya gitu Ustaz? Syukur. Ya. Ini kalau belajar dari sirah Nabi nanti, Nabi itu makanya kenapa anak-anak kalau di kutab itu, anak-anak itu baru boleh masuk kutab minimal usianya 5 tahun. Ya, kenapa? Karena 0 sampai 5 tahun itu waktu anak bersama ibunya, makanya nanti kalau Ustadz Budi sering menyampaikan, bukan termasuk keberhasilan pendidikan semakin awal jenjang pendidikan. Ada Bu hari ini apa Bu? Sekolah bayi ada Bu? Sekolah bayi, ada daycare gitu ya, anak ibunya kerja, anaknya titipan ke orang lain gitu ya, dan sebagainya. Padahal usia itu, usia misalnya sampai 5 tahun itu tuh waktu yang sangat berharga anak bersama ibunya, baik laki-laki perempuan. Makanya kenapa Nabi itu usia anak sampai 5 tahun itu Nabi bersama ibu. Walaupun tidak bersama ibunya, Nabi ada di Bani Sa'ad. Ada sosok perempuan, ya, sosok ibunya. Nanti Nabi usia 6 tahun menjadi anak yatim piatu. Ya, Nabi itu yatim ya. Tapi Nabi tidak pernah kehilangan sosok laki-laki. Setelah dari Bani Sa'ad terus diasuh oleh ibundanya Aminah. Ibundanya Aminahnya meninggal, diasuh oleh siapa? Diasuh oleh kakeknya kan, Abdul Muthalib. Meninggal cuma 2 tahun, diasuh oleh pamannya. Sampai Rasul itu di Amal Hazan itu berarti 10 kenabian, berarti usia Nabi 50 tahun. Usia Nabi 50 tahun Nabi ada bersama pamannya. Nah, ini juga inspirasi Bu. Inspirasi kenapa Nabi misalnya hanya bersama kakeknya 2 tahun.
betul Bu ya? Nabi bersama kakeknya 2 tahun, Allah takdirkan meninggal, Abdul Muthalib diasuh oleh pamannya. Kenapa? Ini jangan lama-lama bersama kakeknya. Anak itu nanti beda Bu ya, anak bersama kakeknya pasti beda Bu ya. Kalau anak bersama kakek neneknya pasti dilarang-larang oleh orang tuanya, oleh ibunya, bapaknya, oleh kakek neneknya kasih. Mau apa ini? Nggak aja orang tinggal larang, jangan dulu dibatasi, misalnya jajan 5.000 ya sama kakek neneknya ya nggak apa-apa, emang itu fitrah kakek dan neneknya. Tapi kalau sering-sering, kalau kelamaan itu hancur pendidikan. Nanti inspirasi, makanya inspirasi Bu, nanti jangan lama-lama anak-anak itu bersama kakek neneknya. Ini ada anak-anak hari ini banyak fenomena anak-anak yang dititipkan di kakek nenek, ibunya sibuk kerja, bapaknya sibuk kerja, dititipkan ke kakek nenek. Nanti itu dampak kepada pendidikannya luar biasa. Kecuali kalau kakek neneknya paham pendidikan. Kalau Ustaz Budi pernah cerita, pernah pesan, salah satu pesan dari ayahnya beliau misalnya, kalau mudik itu dipesan kan, mudik kan kakek kan senang Bu ya, kakek nenek senang mudik, anaknya cucunya ditengok dan sebagainya. Pesannya luar biasa dari ayahanda beliau itu, jangan sering-sering anakmu ketemu dengan saya. Kenapa Pak? Ya karena nanti itu akan sulit untuk keberhasilan pendidikan anak-anak. Udah jangan sering-sering ya, bukan mati nggak tega gitu. Udah biar mandiri, biar udah sama bapak ibunya aja, jangan sering-sering apalagi titipin ke kakek neneknya aja. Nah bagaimana porsinya? Tentu tadi perlu ada porsi-porsi tersendiri. Artinya kenapa nanti usia kononi nanti kalau dalam panduan itu usia 7-10 tahun misalnya, perlu anak itu perlu paham mana laki-laki mana perempuan. Ini pendidikan misalnya tarbiyah jinsiyah. Jadi usia kononi ini idealnya kalau putranya Pak Andri misalnya, karena sudah usia kononi, usia 7 tahun 8 tahun, itu sudah dipisah pendidikannya. Yang ahwat bersama ustazahnya, yang ikhwan bersama ustadznya. Usia kononi itu usia menjelang balik. Nah kenapa? Karena nanti ketika sudah balik si anak harus paham, oh iya ini mah ahwat, ini mah ikhwan, ini mah laki-laki, ini perempuan. Bahkan nanti jangankan dengan orang lain ya, usia 10 tahun misalnya, anak harus dipisahkan tidurnya. Usia 7 tahun sudah harus mulai belajar dipisahkan dengan orang tuanya. Kalau mau masuk kamar orang tuanya harus izin dulu ya, izin dulu, dipisahkan. Nanti kalau ada anaknya laki-laki perempuan usia 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Ustaz nggak ada tempat, minimal kata ulama pisahkan selimutnya. Jangan laki-laki perempuan adik kakak dalam satu selimut yang sama. Ketika sudah 10 tahun misalnya, pisahkan. Kalau bisa pisahkan kamarnya, biar lihat oh ya ini laki-laki ini perempuan. Nah jadi memang usia 7-10 tahun harus mulai diajarkan. Nanti pemahaman itu akan kokoh, insya Allah akan seterusnya akan kokoh. Jadi kalau awalnya urutan awalnya itu terlewat, boleh jadi nanti hari ini banyak misalnya muncul penyakit anak-anak hari ini. Contoh hari ini misalnya guru TK banyak laki-laki perempuan Bu? Perempuan. Makanya ada misalnya anaknya namanya Umar. Umar itu kan gagah Bu ya. Umar, kata gurunya TK-nya perempuan, apa tampilan di panggungnya Bu? Nari-nari gitu ya. Kemudian di Agustusan nari-nari puisi yang melo-melo. Umar itu maksudnya kan perang gitu, gagah gitu ya. Tapi ya tadi sekali ketika hilang gitu, makanya di kitab itu guru
Guru apalagi guru awal itu ada laki-lakinya ada perempuannya. Kenapa? Supaya si anak, oh iya ini potret laki-laki. Karena ada butuh satu anak di lembaga pendidikan saya itu, satu anak yang dianalisa dia itu kurang sosok ayahnya, pemalu, mellow, oh nggak beranian. Ketika kemarin misalnya home visit, oh iya diketahuan ternyata, oh iya ini sosok ayahnya sering pergi, jarang dialog. Dia laki-laki jarang dialog, dia bersama ibunya terus. Ayahnya pulang kerja sudah capek tidur, nggak ada dialog dengan anak laki-laki itu. Jarang ngobrol, jarang diajak dan sebagainya. Maka saya kadang-kadang, karena anak saya laki-laki semua Bu, 3 orang, kadang-kadang 3 itu saya ajak, ibunya saya tinggalin. Saya tinggalin ibunya, ibu bunda di rumah aja, anak-anak sama ayah, anak sama ayah, ayo kadang kemana ngopi dan sebagainya. Kenapa? Supaya oh ini anak laki-laki. Jadi misalnya kalau porsinya saya belum kaji lebih dalam, tapi perlu memang dari awal itu sosok laki-laki, sosok perempuan, sehingga anak paham. Usia 10 tahun sudah paham dia ini laki-laki dan dia ini perempuan ya, sosoknya sudah harus lahir. Nah, nanti banyak ada yang menarik. Kalau kemarin saya ke para ustadz yang berkuda misalnya, kenapa yang diajukan olahraga itu 3? Apa? Berenang, memanah, berkuda. Ustadz katanya, ini ternyata 3 olahraga ini tidak merubah fitrah laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki belajar memanah tidak akan hilang sifat kelembutannya. Kalau dia perempuan belajar berkuda tidak akan hilang sifat kelembutannya. Nah, beda dengan olahraga yang lain, ada yang merubah fitrahnya itu. Oh, kenapa Rasul itu mengajarkan 3 itu? Bahkan Umar bin Khattab 3 hal itu, berenang, memanah, berkuda. Tentu berenangnya berenang yang hari ini Bu ya, jangan berenang yang mengumbar aurat dan sebagainya Bu ya. Berenang, memanah, berkuda. Nanti ada fasenya. Anak ada misalnya ada Ustaz, saya terapi sama Ustaz. Ada beliau Ustaz yang pengajar pelatih kuda itu. Ustaz, ada laki-laki itu yang belum muncul sifat kelaki-lakiannya. Nah, kumaha Ustaz aja. Berkuda, saya istilah berkuda dengan kurikulum yang benar, ada kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah misalnya. Berkuda. Nah, alhamdulillah Ustaz, setelah dia berkuda mungkin beberapa bulan atau sekian tahun, yang tadinya mellow laki-lakinya ya, nama geus gagahnya Ustaz. Oh, ternyata itu kita pelajari katanya. Berkuda itu tadi dia memunculkan kalau yang laki-laki akan muncul sifat laki-lakinya, kalau yang perempuan akan muncul sifat perempuan, tidak merubah sifat perempuan. Pernah berkuda Bu? Loh, nanti cobain berkuda ya. Jangan kuda lumping ya. Kuda lumping. Kalau ulama Islam mungkin ada lagi pertanyaan, mangga. Bentar, Oh, ya? menanggapi dulu. Mangga. Ini studi kasusnya langsung di DH aja ya Ustaz. Oh, iya. Terkait penghuni yang usia 7-10 di kelas kami itu, terkhusus kelas saya ya masih ada akhwatnya ya usia tersebut 7-10, namun kendalanya belum ada guru lain, belum ada pengajar lain. Bagaimana sebaiknya gitu ya, kalau seperti itu? Tidak apa-apa, insya Allah. Kalau memang di kita pun hari ini masih belum ideal, artinya masih dicampur, ikhwan akhwat dicampurkan, tetapi memang terpisah duduknya dan sebagainya. Tapi sesekali nanti perlu ada sosoknya. Satu sifatnya akan beda berarti penanganan itu. Kalau sudah mulai dewasa itu biasanya ke guru itu pertanyaannya sudah menjurus. Yang akhwat sudah persiapan pertanyaan prabalik, yang ikhwan juga sama. Nah, kalau Ustaz Lutfi belum berkeluarga, apalagi Ustaz belum ya, ditanya oleh akhwat, Ustaz saya teh haid, kumaha haid? Wah, mau haid itu apa sih Ustaz? Wah, ini pertanyaan biasanya yang akhwat itu ada. Nah, perlu nanti kenapa ada sosok perempuan yang bersamai usia prabalik anak-anak. Nah, kan nanti Ustaz Lutfi nggak apa-apa ngaji Al-Quran, tapi nanti misalnya ada kajian nanti yang akhwat itu ya dengan Ustazah Nuri misalnya, yang ikhwan dengan Ustaz Andri gitu ya, ngobrol, gak usah ngobrol Quran, Andri ayo ikhwan diajak kemana gitu, diajak jalan dan sebagainya.
Insya Allah nanti perlu ada sosok itu, walaupun belum ideal hari ini pengajaran cuma satu lutfi, tapi di kelasnya masih ada yang ahwat, tapi sesekali nanti kajian perlu ada yang ngisi ahwatnya, sama yang ahwat gurunya laki-laki, sesekali perlu ada yang ngisi ihwatnya laki-lakinya misalnya. Kalau yang misalnya yang ahwat, yang ngajarnya ahwat juga perlu sekali yang ngajar ihwan. Nah perlu sosok itu dua itu. Kalau insya Allah sosok dua ini hadir di anak-anak kita, insya Allah akan lengkap proses pendidikannya. Nah kalau itu tidak ada di orang tuanya, maka harus dimunculkan di yang lainnya. Jangan jadi banyak pun nanti anak-anak itu yang misalnya kehilangan sosok orang tuanya, sosok ayahnya, akhirnya mencari sosok orang tua lain, sosok orang tua lain, sehingga mudah anak itu terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, mending kalau yang disosoki orang tua itu paham pendidikan, soleh gitu ya, mending. Kalau yang rusak yang dijadikan teladannya, anak kita akan lebih mudah ikut rusaknya. Sementara dia sudah tidak mendengar orang tuanya. Ini ada fase itu anak-anak Bu, sulit dikasih tahu orang tuanya, ada fase itu. Dikasih tahu orang tua sudah mulai jauh, sudah mulai secara psikologis usianya sudah mulai jauh. Usia orang tua itu sudah tidak didengar. Boleh jadi, kecuali tahapannya benar tadi Bu, dari mulai hamil, melahirkan, masa anak-anaknya urutannya benar gitu ya. Dialog-dialog imannya sudah mulai dibangun, insya Allah sejauh apapun anak kita akan kembali kepada orang tua, apalagi dipersamai dengan doa terus menerus. Itu barangkali satu tip dari ibu. Ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, nampaknya saya cukupkan 1 jam tadi katanya, 1 jam saja. Insyaallah mudah-mudahan Ustadz, Ustazah, para ayah dan bunda yang Allah rahmati, marilah kita ini sebagai penyemangat. Kenapa ada kajian wali santri Darul Hufaz, sebagai penyemangat, karena perjuangan kita tidak ringan mendidik anak-anak itu, maka perlu hadir orang tuanya. Insyaallah ke depan mah hadir ayah bundanya Bu, lengkap Bu. Ayah bundanya diajak insyaallah sebulan sekali, sebulan sekali meluangkan waktu. Insyaallah dia di hari libur ya, kalau yang kerja mungkin ayah bundanya juga libur, dan mungkin hanya 2 atau 3 jam saja sebulan sekali kita kumpul, kita belajar, kita mengilmui bagaimana mendidik anak dengan baik, karena nanti lahirnya anak yang soleh dan soleh itu tidak instan, titipin aja kita lahir soleh dan soleha gitu ya, karena perlu kebersamaan orang tua ini. Maka ini penyemangat kita, ayah bunda sekalian, yuk ya kalau di sini sebulan sekali atau ada kajian yang lain ya, kadang-kadang ayah dan bunda itu perlu ngedet lagi Bu. Ngedetnya Bu, jalan duaan Bu, lain kan jalan-jalan rekreasi Bu, kajian ya ini ngedetnya, kencannya Bapak Ibu, dua-duanya Bapak Ibu sekalian, sekali-kali ke kajian. Nah karena mungkin malu difasilitasi oleh Darul Hufaz Bu, ayah dan bunda wajib hadir misalnya. Ini Bu menarik Bu, ibu bapak dua ngaji itu akhirnya nanti ke rumah itu evaluasi, oh iya kita ternyata belum tepat untuk mendidik anak, harus ngapain ya kita. Itu indahnya luar biasa. Ngobrol malam-malam misalnya dengan ayah suami istri itu, gimana ya anak kita, gimana Bun anak kita, iya kenapa gini tadi, gimana tadi susah dikasih ini gitu. Nah salah, maka sekali-kali Bapak Ibu, ayah bunda berduaan datang ngaji, berduaan datang, wah itu selalu tidak akan kalah dengan para pengantin baru kemesraan. Ya padre ya sudah dibuktikan, kadang duaan ngaji dibuktikan tidak kalah dengan pengantin baru kemesraan. Ya, walaupun nanti di rumahnya ribut, rumah budaknya biasa aja, rumahnya ribut, tapi itulah bumbu-bumbu ribut. Siapa ya kajian lah ya, kajian. Nanti mah kalau sulit Bu, sekali-kali kajiannya kita di tempat ngopi. Kalau ayahnya mau ngopi
kita ngajian tuh bayar masing-masing tapi ya. Kita tempat ngopi, kajian dialog santai, nggak usah kajian formal kayak gini, kita dialog santai mungkin sharing, curhat tentang permasalahan pendidikan anak, hadir ayah bundanya sambil ngopi, kita dialog aja sekali-kali. Semoga itu merekatkan dan oh iya ternyata ayah dan bunda punya tanggung jawab yang kelak akan Allah bertanggungjawabkan. Bukan hanya ibu yang akan ditanya oleh Allah, tapi yang paling ditanya oleh Allah adalah ayahnya, adalah suami. Alhamdulillah, mohon maaf bila kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.